Halo KB Friends, jumpa lagi di Marathon Market Update and Recommendation bersama saya Sasha. Nah, episode kali ini spesial banget karena episode penutup tahun 2024. Jadi kita bakal banyak update tentang review dan kinerjanya nanti kira-kira kayak gimana ya di tahun 2025. Kali gitu langsung aja kita ngobrol bareng Pak Bias selaku Head of Research dari KBVS. Halo Pak Bias. Hai KB Friends semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Amin, semoga sehat selalu. Porto juga, semoga Amin. sehat ya Pak ya. Aduh. Oke, tadi aku udah sempat singgung ya Pak, kita bakal banyak review dan prospek ke depannya tuh kayak gimana. Nah, buat memulai perbincangan kita boleh di-share dulu dong Pak, gambaran besarnya tuh seperti apa sih terkait dengan market performance dan review sepanjang tahun 2024 ini. Iya, mungkin KB Friends juga ngerasain ya, tahun 2024 dari awal tahun sampai sekarang menjelang akhir tahun tuh roller coaster banget ya market kita ya. Kadang kita dibikin sedih karena indeksnya ke 6.800, kadang kita dibikin happy banget gitu ya, indeksnya sampai ke 7.700-an, tapi ternyata tutupnya minus kurang lebih. Jadi perkiraannya sampai akhir tahun indeks kita ada di kisaran 7.100 sampai 7.200. Yang berarti kalau dibandingin sama penutupan akhir tahun 2023 kemarin, IHSG mungkin minus sekitar 1 sampai 2%. Iya. Lumayan juga ya angkanya ya Pak ya. Lumayan, tapi jangan sedih Syah. Ternyata kita nggak sendirian karena pasar atau market-market di emerging countries yang lainnya juga memang sedang tidak baik-baik saja tahun 2024 ini gitu. Siapa yang paling bagus performance-nya? Ada market yang di negara maju, khususnya market US. Itu mereka naik hampir 30%-an di tahun 2024 ini. Jadi memang dana hampir semuanya secara global masuk ke developed market atau negara maju atau particularly US gitu. Kenapa? Karena mereka nggak nurunin suku bunga, Syah. Jadi mata uangnya kuat sekali dan juga ada flight to safety dari investor global. Dalam artian mereka melihat ada tensi geopolitik, kita tahu ada perang yang cukup signifikan gitu ya di Timur Tengah, sehingga mereka lebih memilih masuk ke pasar-pasar yang memang sudah mature, yang dirasa aman secara currency juga secara mata uang, salah satunya adalah US market gitu. Oke Pak, kalau terkait kondisi makroekonomi nih, kayak gimana sih Pak? Karena kan tadi kan banyak banget nih dinamika, sentimen, dan lain-lainnya. Terus ada nggak sih asumsi-asumsi yang perlu nih kita perhatikan buat di 2025 nanti? Iya, jadi harapannya Syah, sebenarnya tahun 2025 adalah tahun dimana kita bisa melihat era penurunan suku bunga. Gitu ya. Jadi ini udah dimulai nih sama Fed nih. Dia udah nurunin sekitar 75 basis poin sepanjang 2024. Harapannya adalah Fed akan kembali menurunkan suku bunganya sekitar 75 basis poin. Itu adalah asumsi makroekonomi dari kita. Kenapa? Karena kita melihat memang inflasi di Amerika sudah mulai terjaga di bawah 3%, kemudian ada stimulus yang diperlukan untuk ekonomi Amerika gitu ya. Nah, penurunan Fed rate ini juga harusnya dan biasanya juga akan diikuti sama penurunan BI rate oleh Bank Indonesia gitu ya. Nah, ini sedikit banyak juga akan memberikan stimulus ekonomi ke Indonesia sendiri. Selain itu juga akan memicu sedikit pergerakan alokasi dana investasi dari yang tadinya mungkin masuk ke deposito, kemudian ke reksadana money market, karena kan bunganya tinggi tuh, mulai karena bunganya sudah mulai turun, returnnya mulai lebih rendah, sehingga mulai masuk ke saham, ke equity, sehingga partisipasi investor di pasar saham di tahun 2025 akan membaik. Begitu juga mudah-mudahan nanti dengan suku bunga di Amerika turun, mulai ada nih dana asing keluar dari Amerika masuk ke emerging market, salah satunya Indonesia. Nah, asumsi lainnya yang lebih utama lagi untuk tahun depan adalah ekspektasi nilai rupiah. Gitu. Jadi memang kita mengekspektasikan rupiah tidak akan terlalu menguat kayak gimana-gimana gitu ya, karena memang perbedaan suku bunga antara BI dengan Fed itu tidak terlalu jauh. Sehingga kita ekspektasi mungkin nilai tukar rupiah akan berada di rentang sekitar 15.800 sampai dengan 16.200 gitu ya. Tapi mudah-mudahan di bawah 16.000 ya, supaya sentimennya positif buat market kita gitu.
gitu, Syah. Oke, dicatat ya tadi teman-teman ada beberapa asumsi yang mungkin nanti bisa kita perhatikan kembali gitu ya Pak ya. Oke Pak, tadi ada yang menarik nih, Pak Bias sempat singgung tentang aliran dana, global fund flow. Tadi katanya mulai cenderung bergeraknya ke Amerika. Nah itu sentimennya sebenarnya apa sih Pak penyebab utamanya Pak? Betul, jadi sebagai gambaran aja nih Syah dan KB Friends semuanya. Dari sejak 2020, berarti sekitar 4-5 tahun terakhir gitu ya. Itu ada arus dana masuk ke Amerika, khususnya ke pasar saham Amerika tuh hampir mencapai sekitar 1,1 triliun US dollar. Ini gede banget ya, KB Friends dan semuanya. Dan ini nggak nyisain sedikit banget buat arus dana masuk ke negara-negara lain di luar Amerika Serikat. Misalnya kayak ke Uni Eropa maupun ke emerging countries tuh kebagiannya cuma sedikit banget gitu. Nah, alasan utamanya kenapa sih? Pertama karena Fed belum nurunin suku bunga sepanjang 2024, baru nurunin di akhir-akhir gitu ya. Dan itu membuat memang ada perbedaan return expectation dan juga yield di Amerika yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Yang kedua, kita tahu ada tensi geopolitik yang lumayan parah gitu ya. Mungkin agak lebih parah daripada Rusia Ukraina waktu itu, antara Israel dan juga Palestina tadinya. Kemudian meluas ke negara-negara Timur Tengah. Nah, ini membuat investor lebih mencari tujuan investasi yang relatif aman, flight to safety. Makanya kita lihat selain US dollar yang menguat, harga emas juga menguat sangat signifikan di tahun 2024 ini. Gitu. Jadi dua alasan itu yang membuat arus dana masuk tuh lebih banyak ke Amerika yang memang dipandang secara keamanan lebih safety, kemudian secara return lebih tinggi karena Fed belum nurunin suku bunga. Gitu. Nah Pak, berarti tadi kan disebutin nih kalau masuk ke emerging marketnya itu dananya cuma dikit gitu ya. Nah itu sebenarnya dampaknya apa sih Pak yang akan dirasakan oleh negara-negara berkembang ini dengan sedikitnya dana yang masuk ke mereka itu Pak? Iya, jadinya sahamnya nggak naik-naik ya. Paling di 2024 kalau ingat ada kenaikan saham dari emerging market cuma dari Cina. Karena terakhir mereka ngumumin mau stimulus. Itu pun naiknya cuma sebentar, habis itu udah turun lagi sekarang. Gitu. Jadi memang untuk performance dari pasar saham, khususnya di emerging market akan relatif cukup sulit kalau memang dana-dana ini belum mulai untuk PD masuk ke emerging market dan keluar dari Amerika. Selain itu dampaknya juga ke pasar Amerika jadi mahal sekali loh Syah, secara valuasi. Jadi memang di kondisi-kondisi sekarang ini dengan mungkin indeksnya naik lebih dari 30%, itu valuasinya sudah bisa dibilang cukup mahal dan bahkan sudah record high dibandingkan dengan 30 tahun terakhir. Wow. Iya, gitu. Jadi ini udah mirip-mirip kayak kalau ingat dulu ada bubble di tech dan juga bubble di Enron gitu ya. Jadi cukup mengkhawatirkan sebenarnya kondisi pasar saham Amerika seiring memang sudah cukup mahal dan mudah-mudahan ini akan membuat karena udah mulai ngerasa mahal gitu ya, akan membuat dana-dana ini mulai mengalir keluar dari Amerika Serikat dan juga ke emerging market lainnya. Gitu. Semoga ya kita aminkan ya KB Friends ya biar market kita juga naik ya Pak ya. Betul. Oke, sekarang kita balik sebentar ke market domestik ya Pak ya. Kalau proyeksi pertumbuhan GCI earnings di 2025 nanti kira-kira gimana sih Pak? Dan kira-kira sektor apa aja nih yang jadi top performance buat pertumbuhan earning per share di tahun 2025 nanti? Oke, Syah. KB Friends, mungkin kita review sedikit di 2024. Pertumbuhan laba bersih emiten secara agregat tidak terlalu baik ternyata. Bahkan lebih jelek daripada ekspektasi kita di awal tahun. Kenapa? Karena ada beberapa hal. Tadinya kita pikir Pilpres dan juga Pilkada serentak di 2024 ini akan membuat ekonomi jauh lebih bergairah. Tapi ternyata Pilpresnya satu kali putaran, terus Pilkadanya juga banyak yang langsung selesai dan lain sebagainya, membuat money velocity atau pergerakan uang di domestik tidak terlalu signifikan. Dampak yang kedua adalah suku bunga yang relatif tinggi Syah. Jadi di 2024 bahkan BI itu naikin bunga sekali loh, 25 basis point kalau kita ingat.
itu membuat memang dalam periode suku bunga tinggi itu ekonomi biasanya tidak berjalan terlalu baik gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti di 2025 dengan ekspektasi penurunan suku bunga, kemudian juga geliat ekonomi yang sudah mulai lebih baik karena sudah ada kepastian dari sisi pemerintahan yang baru, kita sih ekspektasi mudah-mudahan pertumbuhan laba bersih di 2025 untuk IHSG bisa mencapai double digit lagi nih. Kalau ekspektasi kita mungkin sekitar 10,5%-an. Lebih baik dibandingkan ekspektasi 2024 yang hanya single digit, yang hanya sekitar 7% gitu. Dan sektor apa aja yang menjadi pendorong pertumbuhan laba bersih di tahun depan? Ada beberapa sektor yang besar-besar biasanya kayak bank, itu juga kita ekspektasi masih pertumbuhan laba bersihnya cukup baik karena mendapatkan sokongan dari penurunan suku bunga gitu ya. Beberapa sektor lain juga misalnya poultry. Poultry ini walaupun tahun 2024 pertumbuhan laba bersihnya udah signifikan, kita masih mengekspektasikan tahun depan di 2025 masih akan tumbuh baik gitu. Dua sektor lainnya mungkin yang perlu KB Friends perhatikan adalah sektor healthcare, baik itu rumah sakit maupun farmasi gitu ya, khususnya yang domestic oriented gitu. Ini pertumbuhannya diekspektasikan tahun depan akan baik. Selain itu juga yang terakhir adalah sektor retailers gitu ya, terutama sebut nama aja kali ya. Boleh. Terutama AMRT. Tahun depan kita ekspektasikan pertumbuhannya cukup baik. Gitu. Oke, dicatat ya. Tadi udah ada sedikit bocoran-bocoran dari Pak Bias nih. Oke Pak, tadi udah disinggung ya IHSG gimana sih gitu. Ya. Kalau nih 2025 nanti ekspektasinya kayak gimana sih Pak? Oke, kita berharap dengan adanya penurunan suku bunga membuat dana asing masuk ke emerging market termasuk Indonesia. Ya. Penurunan suku bunga juga akan membuat partisipasi investasi di Indonesia semakin banyak masuk ke pasar saham ketimbang parkir di deposito maupun reksadana money market. Dengan itu harapannya sebenarnya target indeks kita di 2025 ada di kisaran 8.250 ya, KB Friends semua. Cukup lah ya kalau dilihat dari tutupan akhir tahun 2024 yang sekitaran 7.200, berarti upside-nya atau potensi kenaikannya sekitar 15% lebih. Gitu. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Mari kita semua aminkan ya teman-teman KB Friends. Nah, pertanyaan terakhir yang ditunggu-tunggu sama KB Friends dan sama aku juga mungkin ya Pak ya. Pertanyaannya, ini rekomendasi apa sih Pak topiknya buat watchlist teman-teman kalau misalnya mau investasi, mau trading di tahun depan biar cuan nih Pak? Ya, KB Friends, tahun depan itu kan tema besarnya adalah penurunan suku bunga. Jadi kita mengekspektasikan sektor-sektor yang secara historis diuntungkan oleh penurunan suku bunga itu akan perform tahun depan. Ada beberapa sektor sih, 3 sektor yang paling utama karena ekspektasi penurunan suku bunga. Yang pertama adalah sektor perbankan gitu ya. Pilihannya kalau dari kita sih BCA sama Bank Mandiri gitu. Sektor yang kedua adalah sektor telco karena sektor ini juga cukup sensitif terhadap suku bunga. Kalau mau telco kita suka ISAT dan juga TOWR gitu ya. TOWR nih cukup sensitif terhadap penurunan suku bunga. Dan sektor yang ketiga mungkin sudah cukup umum sektor properti nih, apalagi ternyata insentif PPN diperpanjang sampai setengah tahun di 2025. Kalau dari sektor properti yang kita suka adalah BSDE dan juga CTRA. Nah, selain 3 sektor yang sensitif terhadap suku bunga, kita juga melihat ada sektor yang domestic oriented yang secara akan diuntungkan dengan penurunan suku bunga juga. Yang pertama adalah sektor healthcare. Kita suka tahun depan sektor healthcare. Pilihan dari kita adalah Mika dan juga Sido. Teman-teman nih, KB Friends catat nih. Kemudian ada sektor consumer. Consumer yang kita suka adalah ICBP dan juga Mayora. Gitu. Dan yang terakhir, kalau memang teman-teman mau punya exposure ke komoditas, yang paling kita rekomendasikan adalah metal mining, khususnya gold gitu ya. Jadi dari sektor tersebut, 2 sahamnya adalah Antam dan juga BRMS. Oke, banyak ya Pak Bias ya tadi rekomendasinya. Mungkin kita bantu recap nih Pak. Jangan lupa teman-teman dicatat ya. Pertama, kalau banking ada BBCA dan BMRI, telco, ISAT dan TOWR, properti, BSDE dan CTRA, healthcare, Mika dan Sido, consumer, ICBP dan Mayora, metal mining ada ANTM dan BRMS. Jadi jangan lupa dicatat, itu bisa jadi insight dan juga watchlist ya buat teman-teman investasi di tahun depan.
Jangan lupa analisis dan juga kunjungi websitenya Research ya. Nanti bisa lihat lebih dalam di situ ya Pak ya. Pasti ada analisisnya, update-nya juga setiap hari di situ ada. So kalau gitu semoga KB Fresh cuan terus dan thank you so much Pak Bias buat reviewnya dan prospeknya tahun depan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.